wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aryan Fitra dari kelas BUN 5A. Di sini saya akan membuat tugas video SOP GAP perbanyakan kakao secara top buding, yaitu sambung pucuk di P4S Primajaya Bone. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita masuk pada proses sambung pucuk dan sambung samping, kita harus mengetahui apa itu tanaman kakao. Kakao atau Theobroma kakao L adalah merupakan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman yang merupakan bahan baku coklat ini dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini termasuk golongan tumbuhan tropis yang cocok dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga di dunia dengan kontribusi sebesar 13% dari kebutuhan dunia. Hal tersebut didukung karena lokasi geografis Indonesia yang sangat cocok untuk budidaya kakao. Maka dari itu sangat tidak heran petani di Indonesia sangat banyak berbudidaya tanaman kakao, terutama di Sulawesi Barat. Coklat adalah olahan yang berasal dari biji kakao. Kakao diduga berasal dari daratan Amerika dan tepatnya di Amerika Selatan. Pohon kakao di alam bebas dapat mencapai ketinggian hingga belasan meter. Namun untuk pohon kakao budidaya ketinggiannya hanya mencapai 5 meter saja karena untuk memaksimalkan produksi buah kakao. Nah, itu banyak dilakukan pemangkasan untuk produksi tanaman kakao. Itulah tadi profil singkat tanaman kakao. Kita langsung saja ke perbanyakan tanaman kakao sesuai dengan SOP GAP yang ada di P4S Primajaya yang diajarkan oleh pemateri dari PT Mars. Adapun syarat pohon induk untuk entres tanaman kakao adalah ia yang memiliki produksi tinggi, percabangan kuat, dan pertumbuhan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pengambilan entres pada tanaman kakao juga memperhatikan cabang-cabang yang ingin kita pangkas dan bisa dijadikan untuk entres, dan cabang-cabang tersebut tidak mengganggu untuk produksi tanaman kakao. Biasanya klon yang diambil untuk entres tanaman kakao adalah klon BB01 yang klon anjuran dari Sulawesi. Untuk syarat batang bawah hanya percabangan yang kuat dan perakaran yang kokoh. Klon biasanya klon 45. Nah, bisa kita lihat dalam grafik ini saya melakukan sambung pucuk. Yang pertama yang harus dilakukan, kita potong setinggi 45 cm. Setelah kita potong pakai gunting stek, lalu kita lanjut menyayat entres. Entres yang kita sayat yaitu dari klon 45 tadi, sangat diperhatikan. Lalu kita melakukan pembukaan cabang untuk sambung entres, dilakukan dari atas. Lalu kita melakukan penyayatan entres. Dalam penyayatan entres ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika sayatan tidak berhasil maka pertumbuhan tanaman pun juga akan terhambat. Lihatlah pada proses ini sangat diperlukan konsentrasi, karena untuk meratakan dan menyetarakan ukuran diameter hingga tinggi entres. Tinggi entres biasanya setinggi 3-4 cm. Kemudian potong atas entres berlawanan dengan jalan entres tersebut. Gunanya untuk supaya jika terkena air hujan tidak tergenang di dalam entres dan tidak terjadi pembusukan sehingga tidak menghambat pertumbuhan. Nah, setelah itu kita lakukan penyambungan. Penyambungan dilakukan dari samping agar kambium-kambium yang ada di entres tidak terkena oleh tangan kita dan tidak menghambat juga untuk pertumbuhan. Proses penyambungan ini dilakukan secara hati-hati dan pelan. Ketika kita sudah melakukan proses penyambungan, lalu kita melakukan proses penyungkupan yang dilakukan dari atas menggunakan plastik es. Nah, ketika sudah, maka lanjut ke proses pengikatan. Di proses pengikatan ini juga harus diperhatikan cara mengikatnya, yaitu dari bawah ke atas agar tanaman yang kita sambung antara batang bawah dan batang atas dapat terikat secara rata dan pertumbuhannya pun
normal. Nanti dapat kita ulangi di video berikutnya proses pengikatan dan penyayatan entres. Ini sampai 3 nih di video, Dik. Satu aja kan, Dik. Lanjut. Beginilah proses pengikatan yang saya sebutkan tadi. Pengikatan harus dilakukan secara perlahan dari bawah ke atas supaya sambungan antara batang bawah dan batang atas tidak lecet ataupun tersambung secara merata hingga pertumbuhannya normal. Beginilah proses penyayatan entres yang saya sebutkan di awal video tadi. Dilakukan secara perlahan menggunakan pisau eger. Perhatikan posisi penyayatan entres, pisau ditekuk di bagian lutut dan yang bergerak itu bagian entres bukan bagian pisau. Setelah penyambungan selesai lalu diberi label nama per masing-masing. Nah, itu tadilah proses perbanyakan tanaman kakao secara sambung pucuk, dan sekarang kita masuk pada proses perbanyakan tanaman kakao secara sambung samping. Yang mana sambung samping ini tidak dilakukan pada bibit kakao, melainkan dilakukan pada pohon yang sudah tidak berproduksi secara normal, pohon tua, dan pohon yang terserang hama penyakit bisa dilakukan dengan sambung samping untuk meningkatkan produksi. Proses sambung samping ini dilakukan oleh pemateri kami dari PT Kira-kira 3 cm. Belakangnya sedikit. Kemudian kita bisa 3 sampai 4 bisa ada tunas. Kita harus potong berlawanan. Ya, ini menempel, ini di sini. Tujuannya ini adalah biar plastik sungkup tidak bocor, kemudian air kalau ada air, kalaupun ada air dia akan menetes turunnya. Masukkan seperti ini. Kemudian kita potong ini. Karena kalau ini kita simpan akan merobek plastik sungkup. Pasti ini yang direkomendasi untuk sambung-sambung. Iya. Banyak dijual ini. Harus yang warna gelap ini. Jangan, ya dia harus hijau begini. Kalau warna gelap jelek karena terlalu terang. Iya. Tapi banyak juga orang yang pakai kertas putih. Kemudian kita ikat begini dari atas ya. Usahakan keras betul di atas biar matahari air tidak merembes masuknya. Kalau profesional begini Bu, sampai ini yang terus pecah. Sambung sebelah sana, sambung di atas atasnya. Oh, di atasnya. Biar cabangnya nanti keluar. Nah, setelah proses pengikatan pada sambung samping, selesailah sudah kegiatan perbanyakan tanaman di tanaman kakao.